Halo para Omnivora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Good, nice. Kembali lagi bersama saya John, still in the house. And I will merangkum sebuah film berjudul Marinir tahun 2000, lupa lagi nggak ditulis di skrip, yang dimainkan oleh salah satu pemain gulat yaitu John Cena. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Get it when I get back. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan peperangan yang terjadi di negara Irak. Terlihat ada beberapa marinir yang sedang disandra oleh kelompok teroris di sana. Dan tampak seorang marinir bernama John Triton yang sedang bersiap untuk menyelamatkan rekan-rekannya itu. Namun faktanya, markas pusat melarang dia untuk menyelamatkan para rekannya tanpa instruksi dari markas. Hingga tibalah saatnya pengeksekusian, John yang tidak ingin melihat rekan-rekannya mati oleh para teroris tersebut memilih untuk mengabaikan perintah atasannya dan menyelamatkan rekan-rekannya itu. Karena aksi heroiknya, John berhasil menyelamatkan Sandra dan mereka pun pulang dengan selamat. Dan inilah Angkatan Laut. You guys ready to go home? Yeah. Akibat tidak mematuhi perintah atasannya tersebut, John pun akhirnya dibebas tugaskan. Dan karena sekarang John sudah bergelar pengangguran, akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung dan hidup bersama istrinya. Dan ketika sampai di rumah, John bersama istrinya melepaskan kerinduan dengan melakukan pengancaran. Lalu scene berpindah kepada dua orang mafia dan satu bosnya bernama Rom yang hendak merampok di sebuah toko emas. Ketika memasuki toko yang ditargetkan tanpa basa-basi, Rom langsung meminta agar pemilik toko memberikan akses supaya dia bisa mengambil semua permata di sana. Namun ketika Rom menyandara seorang wanita yang mengunjungi toko itu, sang pemilik toko akhirnya memberikan akses kepada mafia itu untuk mengambil permata tersebut. Faktanya, wanita itu adalah kekasih si Rom. Akhirnya mereka mendapatkan semua permata di toko itu, namun ketika Rom dan komplotannya akan pergi meninggalkan toko tersebut, si pemilik toko ternyata mengetahui identitas Rom dan meminta agar dia membunuhnya. Dan tanpa ragu, Rom pun membunuhnya. For the cops. That's real. Ketika polisi datang, anak buah Rom langsung menghantam mobil polisi itu dengan sebuah roket dan alhasil mobil itu seketika hancur berkeping-keping. Dan beberapa saat kemudian terlihat polisi dan seorang detektif yang sedang menyelidiki TKP tempat pembobolan permata tadi. Kemudian scene berpindah kepada John yang sekarang bekerja jadi satpam di sebuah perusahaan. Apesnya, hari itu adalah hari pertama sekaligus hari terakhirnya dia bekerja di sana. Karena John dipecat karena membanting anak orang kaya yang membuat kerusuhan di sana. You're fired! Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Angela yang ternyata takut karena Rom kekasihnya sudah bertindak kelewatan ketika dia membunuh pemilik toko dan dua polisi tadi. Dan setelah menjelaskan kepada Angela, akhirnya mereka pun melakukan pengejaran lagi-lagi anjing. Namun sialnya Rom ditelepon oleh seseorang yang membuat dia gagal melakukan pengejarotan. See, I have the diamonds, therefore I have the power.
Di sisi lain, John curhat kepada istrinya bahwa jiwa marinirnya membuat dia tidak bisa hidup dengan damai di sana, sehingga membuat dia gegana, gelisah, galau merana. Anjing. Ini yang bikin skrip kebanyakan nonton The Academy kayaknya. Untuk menghilangkan stres sang suami, Kate akhirnya mengajak John untuk pergi camping ke Gunung Galunggung. Dan demi membuat istrinya senang, akhirnya John mengiyakan ajakan istrinya itu. Ketika di perjalanan, John mampir untuk membeli beberapa cemilan supaya mereka tidak kelaparan ketika di jalan dan di tempat camping. Namun ternyata, di tempat itu terdapat 5 orang perampok permata pada tempo hari. Faktanya, mereka juga menepi untuk membeli beberapa cemilan dan mengisi bahan bakar untuk perjalanan mereka yang cukup jauh. Untuk beberapa saat keadaan aman terkendali hingga datanglah satu mobil polisi yang juga hendak mengisi bahan bakar. Semua masih baik-baik saja sehingga si Morgan yang arogan malah menembak mati polisi yang sedang berbincang dengan Rom, sang ketua mafia itu. Akhirnya aksi yang sia-sia dan tidak diperlukan pun terjadi. Mereka membunuh polisi dan menghancurkan minimarket yang ternyata masih ada John di dalamnya. Dan untuk menghilangkan saksi, Rom juga menyandra Kate dengan alibi untuk tameng jika mereka bertemu dengan polisi. Di sisi lain, ternyata John masih hidup dari ledakan itu tanpa terluka sedikit pun. Kemudian dia langsung menyusul komplotan Rom dengan menggunakan mobil seorang polisi yang ternyata masih hidup. Akhirnya, aksi kejar-kejaran pun dimulai. Serangan demi serangan mereka lancarkan kepada John, namun John yang seorang mantan pemain WWE tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Itu terbukti ketika mobil yang dikendarai John sudah hancur berkeping-keping, tapi John masih selamat tanpa adanya luka berarti. Dan nasib sial juga menimpa kelompok Rom di mana mobil yang mereka kendarai sudah rusak parah dan tidak bisa dikendarai lagi. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, seorang detektif bernama Van Buren datang untuk menginvestigasi TKP pembakaran bom dan minimarket tersebut, hingga sampailah dia ke tepian sungai yang menjadi finish aksi kejar-kejaran John dengan komplotan Rom. Ketika Van Buren akan pergi, John datang dan menjelaskan bahwa dia sedang mengejar orang yang telah menculik istrinya. Better hurry. Kembali ke kelompok Rom. Rom yang sengah melihat Morgan dan Vesera terus berseteru, dan Vesera yang selalu memulai perseteruan itu akhirnya ditembak mati oleh Rom. Kemudian mayatnya dimakan oleh sekelompok buaya setempat. Di tengah perjalanan, Rom ditelepon oleh seorang yang ternyata dia adalah dalang di balik pencurian permata itu. Dan fakta yang mengejutkan lainnya adalah ternyata tempat itu sudah dikepung oleh polisi setempat. Di sisi lain, ternyata John sudah mulai menemukan jejak Rom dan komplotannya. Dan ternyata alasan sebenarnya Rom menyandra Kate adalah karena Rom menyukai Kate dan berniat menyelengkuhi pacarnya. You're insane. Kemudian scene berpindah kepada John yang terkena jebakan dari 2 mafia lainnya di sana. Kemudian dia ditangkap dan disekap di markas mereka berdua. Faktanya, John dituduh sebagai polisi dan ingin menangkap mereka berdua karena bisnis haramnya. Namun John yang seorang mantan marinir dan juga seorang veteran perang dapat dengan mudah melepaskan diri dari mereka. Scene pun kembali berpindah kepada kelompok Rom. Mereka menemukan sebuah pondok di tepi danau dan bersembunyi di sana. Namun ternyata listrik di sana mati sehingga Rom menyuruh Morgan untuk menghidupkan generatornya. Di sisi lain, ternyata John sudah mengetahui tempat persembunyian Rom dan kelompoknya. Kemudian John membuat rencana dengan membunuh satu persatu anak buah Rom hingga tak tersisa. Dan ketika Morgan selesai mencari generator dan menghidupkannya, tiba-tiba datanglah John yang langsung membunuhnya.
Setelah listrik di sana hidup dan Morgan tidak lekas kembali, akhirnya Rom meminta Bennett untuk menghidupkan salah satu perahu di sana. Dan nasib sial juga dialami oleh Bennett karena dia juga mati terkena smackdown oleh John. Kemudian John mematikan kembali generator pondok itu sehingga membuat Rom dan pacarnya panik. Kate yang sudah lepas dari ikatan keluar dari pondok itu, namun aksinya dapat digagalkan oleh pacarnya Rom dan perkelahian pun tak terelakkan di sana. Playtime's over. Di sisi lain ternyata detektif Van juga datang untuk membantu John menangkap Rom dan membebaskan istrinya. Namun faktanya, detektif Van adalah dalang di balik pencurian permata itu dan berniat untuk membunuh John dan Rom secara bersamaan. Namun Rom berhasil membunuh Van dan juga menghancurkan pondok itu bersama dengan John yang masih di sana. Kemudian Rom membajak sebuah mobil Optimus dari seorang bapak-bapak dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain John kembali berhasil selamat dengan melompat ke danau dan terhindar dari kebakaran di pondok tersebut. Kemudian dia mengejar Kate dengan menggunakan perahu bot milik polisi yang hendak menangkapnya. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai kembali. Marina heading southbound on Route 16. Di sini Kate berhasil mengalihkan perhatian Rom sehingga John bisa menyelinap ke belakang mobil di situ. Dan dia berhasil membunuh pacarnya Rom sekaligus menghilangkan permata yang ada bersama pacarnya Rom. Rom yang kesal menabrakkan truknya ke sebuah pabrik gas LPG yang di dalam truk itu masih ada Kate yang sedang terborgol. Ketika John hendak menyelamatkan Kate, dia dihadang oleh Rom dan final fight pun terjadi. Aksi pukul dan saling takol pun terjadi meski sudah terbojok dan terus-terusan mendapat serangan yang sangat fatal oleh benda tumpul seperti dekol dan sebagainya. John tetap bisa memukul mundur Rom dan memukulnya hingga dia terpental dan tertimpa reruntuhan yang sudah terlalap api. Tidak mau menyanyiakan kesempatan itu, John langsung menyelamatkan istrinya yang terperangkap di dalam truk itu. Namun sayangnya, Kate tengah sekarat karena terlalu lama di dalam air. Dan untung saja cipokan John dapat menyelamatkan nyawa Kate yang membuatnya kembali hidup. Hah? Cipokan bisa membuatku hidup? Pengen, anjing. Wake up! Wake up! Namun tiba-tiba Rom datang dan mencekik leher John menggunakan rantai. Akan tetapi Rom dapat dibunuh oleh John dengan sangat mudah. Shit on a beach. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Balas dendam, ya anjing balas dendamnya kayak kurang deh ini. Kurang membuat emosi penonton naik gitu. Tidak seperti Rambo gitu atau misal veteran perang. Ya Rambo lah. Rambo terus apalagi yang Death Sentence yang pernah saya bahas. Bunuh dirinya tuh kurang menggreget gitu. Tapi lumayan seru lah. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah macam-macam dengan seorang mantan marinir yang menjadi veteran perang dan menguasai ilmu smackdown, karena mereka adalah lawan yang sangat susah untuk dihadapi. Saya John dan kru yang bertugas mengucapkan salam perbagongan Indonesia.